Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nabila Oktariani dengan NPM 1601 10200036. Di sini akan sedikit menjelaskan tentang topik-topik yang ada di BMS 2 Anatomi 2. Yang pertama adalah mengenai gastrointestinal tract atau sistem pencernaan. Pada sistem pencernaan, makanan mula-mula akan masuk melalui rongga mulut. Batas paling anterior dari rongga mulut yaitu bibir, dan di sebelah dalamnya yaitu terdapat gingivae atau gusi, dan akan melekat dengan bibir ini melalui sebuah jaringan ikat padat yang disebut dengan frenulum. Di dalam rongga mulut terdapat organ pertahanan tubuh yaitu tonsil. Yang terdapat dalam rongga mulut yaitu tonsil palatina dan juga tonsil lingual. Tonsil lingual terdapat pada lidah. Lidah merupakan struktur yang cukup vaskularisasi karena mempunyai banyak pembuluh darah. Lidah memperoleh darah dari jantung melalui arteri, yaitu lingual arteri yang berasal dari common carotid artery, dan lidah juga mempunyai pembuluh darah vena, yaitu deep lingual vein dan juga dorsal lingual vein, yang nantinya akan bermuara di internal jugular vein. Lidah juga mempunyai inervasi, yaitu untuk 2/3 anterior dari lidah, untuk inervasi taste-nya berasal dari nervus facialis, dan untuk genera sensorisnya berasal dari nervus 53 yang berasal dari trigeminal. Sedangkan untuk bagian 1/3 posterior dari lidah, untuk inervasi taste dan juga genera sensorisnya berasal dari glosopharyngeal. Selanjutnya adalah terdapat otot yang melekat pada lidah atau otot ekstrinsik lidah yang berfungsi untuk mengubah posisi lidah. Yang pertama adalah otot palatoglossus yang dipersarafi oleh nervus vagus. Lalu ada otot styloglossus, otot hyoglossus, dan genioglossus yang dipersarafi oleh nervus 12 atau hipoglossus. Lalu selanjutnya adalah otot intrinsik lidah yang terdapat di dalam lidah itu sendiri, yang terdiri dari 4 otot, yaitu yang pertama superior longitudinal, lalu di bawahnya ada vertikal dan juga transversal, lalu di paling bawahnya terdapat inferior longitudinal. Keempat otot ini berfungsi untuk mengubah bentuk lidah dan dipersarafi oleh nervus 12 atau nervus hipoglossal. Lalu selanjutnya di dalam rongga mulut juga terdapat kelenjar saliva. Yang pertama adalah kelenjar parotid yang merupakan kelenjar saliva terbesar dan dipersarafi oleh nervus 9 atau glossopharyngeal, dan selanjutnya ada kelenjar submandibular dan kelenjar sublingual yang parasimpatetiknya dipersarafi oleh korda timpani dari nervus facialis. Lalu selanjutnya adalah heart palate. Pada heart palate ini terdapat incisi fossa yang dari sini akan keluar nasopalatine nerve, lalu ada sepasang greater palatine foramen yang dari sini akan keluar greater palatine nerve, dan juga terdapat sepasang lesser palatine foramen yang dari sini akan keluar lesser palatine nerve. Lalu selanjutnya adalah setelah makanan dicerna di dalam mulut, maka makanan akan masuk ke dalam faring. Faring ini mempunyai 3 bagian. Yang pertama adalah nasofaring yang terletak di posterior dari hidung, lalu ada orofaring yang terletak di posterior dari mulut, dan juga ada laryngofaring yang terletak di posterior dari laring. Selanjutnya adalah topik kedua dari BMS 2 ini, yaitu tentang cardiovascular system. Cardiovascular system ini terdiri dari jantung dan juga pembuluh darah. Yang pertama adalah jantung. Jantung terletak di ruang mediastinum. Ruang mediastinum ini terbagi menjadi 4 ruang, yaitu bagian superior dan bagian inferior. Di bagian inferior dibagi lagi menjadi bagian anterior, bagian tengah, dan juga bagian posterior. Dan jantung ini terletak di bagian tengah dari ruang mediastinum. Jantung merupakan organ yang diselimuti oleh sebuah selaput yang disebut perikardium. Dan pada jantung juga terdapat pembuluh-pembuluh darah, yaitu pembuluh darah yang membawa darah menuju jantung, yaitu terdapat vena cava superior dan juga vena cava inferior, dan pembuluh darah yang membawa keluar jantung. Pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung terdapat arteri, yang di sini terdapat lengkungan arteri yang besar. Lalu pada lengkungan arteri tadi akan terbentuk lagi 3 cabang pembuluh darah. Yang pertama adalah brachiocephalic trunk yang nantinya akan bercabang menjadi right common carotid artery dan right subclavian artery, dan juga cabang kedua adalah left common carotid artery, dan cabang ketiga adalah left subclavian artery.
Dan jantung juga akan menyuplai darah menuju otak. Suplai darah menuju otak terdiri dari 2 jalur. Yang pertama adalah jalur yang berasal dari vertebral arteri kanan dan vertebral arteri kiri yang nantinya akan membentuk basilar arteri, dan juga jalur kedua yaitu melalui internal carotid arteri. Dan dapat dilihat di sini bahwa arteri-arteri ini akan membentuk sebuah lingkaran yang nantinya akan disebut sebagai circle of Willis. Lalu pada wajah juga mendapatkan suplai darah dari jantung, yaitu melalui internal carotid arteri dan juga melalui external carotid arteri. Lalu selanjutnya adalah drainase vena dari kepala dan wajah, yang drainase vena dari kepala dan wajah dapat melalui internal jugular vein dan juga dapat melalui subclavian vein yang nantinya akan bersatu membentuk brachiocephalic vein. Lalu selanjutnya adalah lymphatic system. Dapat dilihat ketika pembuluh darah arteri dan vena melakukan anastomosis, maka akan terdapat cairan yang tersisa di dalam jaringan, dan cairan yang tersisa ini akan diakumulasi dan akan masuk ke pembuluh limfatik. Pembuluh limfatik ini mempunyai katup sehingga aliran cairan limfatik di dalamnya hanya terjadi satu arah. Pembuluh limfatik sebelum nodus limfatik disebut afferent, sedangkan sesudah nodus limfatik disebut efferent. Pada nodus limfatik ini, cairan limfu akan disaring dan setelah bersih nantinya akan dikembalikan ke sirkulasi darah vena. Dapat dilihat di sini yang berwarna hijau merupakan sistem limfatik. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat warna biru yang ini, yaitu sebelah kanan dari kepala dan leher, sebelah upper limb kanan dan juga bagian dada kanan nanti akan masuk ke pembuluh darah subclavian vena di sebelah kanan, sedangkan bagian lainnya yaitu head and neck kiri, bagian toraksik kiri, abdomen, dan upper limb kiri, dan bagian bawah dari sistem gerak manusia akan masuk melalui thoracic duct dan nantinya akan mengalir ke subclavian vena kiri. Dan di sini dapat terlihat bahwa terdapat tonjolan-tonjolan seperti ini, itu disebut nodus limfatik, dan nodus limfatik ini dapat digunakan untuk palpasi yang nantinya akan berguna untuk dapat mendeteksi infeksi dan juga bisa berguna untuk mendeteksi kanker. Apabila di tubuh manusia terdapat infeksi, maka nodus limfatiknya itu akan terasa membengkak, akan tetapi ketika dipencet terasa lebih halus, dan apabila ditekan maka akan terasa lebih halus, dan apabila ditekan akan terasa sakit. Sedangkan untuk apabila terdapat kanker atau kanker, maka nodus limfatik akan membengkak, dan apabila ditekan akan tidak terasa sakit, dan strukturnya itu akan lebih kasar daripada apabila nodus limfatik yang terkena infeksi. Dan apabila terkena kanker ini, apabila ditekan maka rasanya akan seperti stuck, tidak akan bergerak-gerak nodus limfatiknya, dan untuk infeksi ini masih bisa diobati dengan antibiotik, sedangkan untuk kanker ini tidak bisa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.